Inilah kontroversi dari penyanyi My Music Tiffany Kenanga lantaran video klip single keempatnya bertajuk Jangan Bersedih. Video klip yang diluncurkan pada 28 Januari 2016 tersebut heboh dikabarkan di berbagai berita online. Pasalnya suara merdu Tiffany mengalun dengan latar tarian dua penari kontemporer. Kehadiran penari yang dianggap berbaju kurang pantas menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan tokoh agama Ali Mustafa pun sampai angkat bicara tentang kolaborasi Tiffany yang mengenakan hijab dengan penari setengah telanjang. Yang menilai bahwa video klip Tiffany mencampurkan antara halal dan haram, di mana dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan. Jadi itu adalah dua hal ya. Yang satu mungkin dapat disebut halal dan satunya haram. Ya. Jadi inilah bercampurnya antara dua perbuatan, yang satu halal, yang satu haram. Bercampur jadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Menurut kaidah fikih, kaidah hukum Islam, apabila bercampur dua hal, yang satu halal, yang satu haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Maka hukumnya itu menjadi haram. Itu sebenarnya juga antara senang dan gak senang juga gitu. Jadi senangnya karena mungkin orang-orang juga peduli juga untuk komen, untuk kasih masukan juga, dan aku juga nerima masukannya juga nggak apaan sih ini, nggak tahu apa-apa atau gimana, nggak secara negatif juga. Jadi aku juga introspeksi diri juga. Jadi introspeksi juga, dan kalau ada yang nanya langsung ke aku juga kadang-kadang jawabnya suka takut juga gitu jawabnya, karena ini juga aku nggak ngira bakal ada kontroversi kayak gini. Sentuhan sang sutradara untuk memberikan nuansa seni yang berbeda dengan video klip single sebelumnya justru berujung kontroversi. Padahal Tiffany mengaku merasa sangat puas dengan konsep dan hasil video klipnya kali ini. Tetapi di balik kehebohan yang ditimbulkan, video klip tersebut justru banyak ditonton. Di situs berbagi video YouTube, lagu Jangan Bersedih telah ditonton hampir 400.000 kali dalam hitungan kurang dari sebulan. Sebuah angka yang fantastis. Saya tidak mau terlepas dari storytelling, apa yang sudah ada di lagu sama yang diciptakan sama komposernya. Saya membawakan itu melalui bercerita lewat tari kontemporer, dan itu wilayahnya seni, gitu kan, tari kontemporer. Dengan ruang di studio saya menggunakan lampu, saya menggunakan balon, itu adalah simbol metafornya adalah itu tuh hidup banyak warna, dan itu sangat-sangat universal, semua orang sama gitu. Kalau menangkapnya itu adalah itu berjilbab, ini kok ini kok penarinya vulgar, itu beda ruang gitu tempatnya itu ya banyak sih, ya boleh orang mengatakan itu atas konsep kehidupannya, semua orang boleh bebas. Aku sebenarnya puas sih sama visual artnya, dan aku juga yang penting kan juga nggak cuma hasil doang, jadi emang prosesnya juga penting juga, dan aku tahu susahnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana, dan aku juga lihat gimana penarinya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik juga, untuk udah belajar koreografinya juga gitu kan. Jadi kita tahu prosesnya gimana, dan untuk hasilnya, untuk visual artnya juga puas sih sebenarnya aku. Karena video tersebut, Tiffany banyak dihujani kritikan pedas. Meski pujian juga datang karena lirik lagu yang memotivasi seseorang agar jangan larut dalam kesedihan setelah putus cinta. Lantas benarkah Tiffany sempat takut dan syok akan kontroversi yang ditimbulkannya? Lantas apa komentar Zaskia Meka yang dulu sempat memproduseri Tiffany? Nah, emang responnya banyak yang baik tentang lagunya. Itu yang pastinya aku, manajemen, keluarga, siapapun pasti lebih semangat juga. Dan aku sih pengen senang sih sebenarnya dapat pertanyaan tentang ini juga. Jadi emang orang-orang di luar sana juga tahu penjelasan kita gimana, dan kita emang gak ada maksud buat bikin kontroversi apa-apa. Dan pastinya untuk semangat, pastinya dari sekarang, dari dulu sampai sekarang sampai ke depannya tetap ada semangat sih untuk terus ada di industri ini, karena emang tantangannya banyak banget. Terusnya orang komentarnya banyak banget, dan ada yang halus, ada yang pedes, ada yang biasa aja gitu. Jadi emang harus siap mentalnya, harus kuat yang pastinya sih. Karena cuma mau menekankan sih, ini bukan lagu religi, terus ini lagunya light, terus sebenarnya sutradaranya berharap ini tidak terkotak-kotakan gitu. Jadi karena lagunya bukan khusus lagu religi ini, jadi pengennya pendengarnya, fansnya juga nggak cuma muslim, tapi semua orang bisa menikmati. Jadi tujuannya lebih ke sana awalnya gitu. Jadi
saya mengerti maksudnya sutradaranya, cuman ya emang kan kadang-kadang orang ngerasa aduh kok rasanya nggak pas ya ngelihat belakangnya begitu, backgroundnya apa gitu-gitu sih. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya kesenian, emang ya kesenian kan nggak ada batas dan semua orang punya persepsinya masing-masing gitu. Yang saya cermati selama ini dari single-single sebelumnya sangat Tiffany itu sangat maju dalam menyanyi ya, dalam penjiwaan dan vokalnya juga udah lebih plus ya. Jadi lebih dapat lah dia menyanyikan, menjiwakan dari lirik-lirik yang dia harus bawakan. Suatu saat nanti kan kau dapatkan pujaan hati yang kan kau dambakan. Ini semua telah Tuhan rencanakan, jadi jangan bersedih lagi. Terima kasih. Dari video klip Tiffany Kenanga yang mengundang kehebohan, maka inilah keseruan para pemain sinetron anak jalanan ketika merayakan ulang tahun pemeran ayah Reva, Adipura Prabahaswara. Seperti apa kejutan yang diberikan Adriana dan kawan-kawan untuk Adipura yang ulang tahun ke-47? Simak di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana. Genap berusia 47 tahun, Adipura pemeran ayah Reva dalam sinetron Anak Jalanan ternyata menyimpan kisah tidak pernah merayakan ulang tahun selama 23 tahun. Lalu seperti apa keseruan saat Adipura mendapatkan surprise ulang tahun dari para kru dan juga para pemain sinetron Anak Jalanan? Sementara itu dari ajang Malam Puncak Miss Indonesia 2016, seperti apakah kebahagiaan Natasha Manuela, finalis asal Bangka Belitung yang akhirnya meraih gelar sebagai Miss Indonesia 2016.